Salam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami akan menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 41 sampai ayat yang ke-50. Sebelum kami menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang akan Tuhan perdengarkan bagi kami. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 41 sampai ayat yang ke-50. Demikianlah firman Tuhan. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi seorang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Lukas berbicara soal tentang pengampunan dan keselamatan karena iman. Seorang perempuan berdosa datang kepada Yesus. Tanpa kata-kata ia menunjukkan kasih dan pertobatan dengan tindakan konkret, mengasihi sesama dan mengasihi Yesus dengan sepenuh hati. Pada akhir kisah, Yesus dengan jelas mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Maka saudara yang terkasih, ini adalah merupakan karya Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan datang ke dunia ini mau menyelamatkan kita. Tuhan mau mengampuni segala dosa kita, yang sesungguhnya utang dosa kita yang besar, yang tidak bisa kita bayar, ternyata itu sudah dilunaskan di dalam Yesus Kristus. Itu sudah dibayar lunas di dalam karya kematian Yesus di kayu salib. Maka saudara yang terkasih, inilah sukacita kita ketika kita hidup dalam Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus, maka utang besar, utang dosa kita telah dibayar lunas oleh Yesus. Dan itu adalah karena inisiatif Allah. Itu bukan karena perbuatan kita. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun situasi kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan yang lemah dan yang tidak berdaya. Perempuan yang datang kepada Yesus adalah representasi diri kita yang lemah dan terpuruk dalam keinginan untuk mencintai Tuhan dengan sungguh namun gagal. Mari kita memohon kepada Tuhan sehingga kita berani dan mampu datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan. Semoga kita juga tidak menjadi penghalang bagi mereka yang berhendak datang kepada Tuhan.
Jadi saudara yang terkasih, mari kita juga ya sebagai orang yang berdosa, kita harus menyadari keberdosaan kita. Kita harus menyadari kesalahan kita, dan kita juga harus meyakini bahwa Tuhan mau mengampuni kita. Maka mari kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan. Sama seperti kita adalah orang yang berdosa yang ingin diampuni oleh Tuhan, maka demikian juga ketika ada orang yang datang untuk meminta pengampunan daripada Tuhan, jangan juga kita menjadi penghalang bagi dia. Karena apa? Karena ya sama seperti kita ingin diampuni oleh Tuhan, demikian juga sesama kita pasti ingin diampuni oleh Tuhan. Perempuan itu ya kita lihat dia menggunakan air matanya untuk membasuh kaki Yesus dan menyekangkan dengan rambutnya. Ia mencium kaki Yesus berulang-ulang dan ya dia mencuci kakinya dengan minyak wangi. Jadi ini adalah bukti kasih, bukti pertobatan daripada seorang perempuan yang berdosa itu, yang dianggap orang Farisi adalah yang tidak layak berjumpa dengan Yesus, dan yang mungkin tidak layak melakukan itu di hadapan Tuhan Yesus. Tapi kita lihat dengan kesungguhannya, dengan air matanya, dan bahkan dengan rambutnya, ya dia membersihkan kaki Tuhan Yesus. Dengan air matanya juga dia membersihkan kaki Yesus, dan minyak wangi, ya minyak wangi ini adalah minyak yang sangat mahal, dan itu dia lakukan kepada Yesus karena dia ya merasakan begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupannya atas pengajaran Tuhan Yesus yang dia dengar, sehingga dia merasakan bahwa pengampunan daripada Tuhan itu adalah pengampunan yang besar, pengampunan yang ya sungguh luar biasa. Maka dia melakukan hal yang luar biasa juga kepada Tuhan Yesus di hadapan orang Farisi pada saat itu. Tindakan perempuan berdosa ini sungguh luar biasa, karena ia memberikan yang terbaik yang dia miliki untuk Tuhan. Maka saudara yang terkasih, inilah yang menjadi pembelajaran bagi kita. Maka kita harus juga berani, bersedia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ada beberapa pelajaran bagi kita, khususnya memberi untuk Tuhan. Yang pertama, kasih bukan hanya sekedar kata-kata, tapi harus ya ada tindakan nyata. Maka ketika kita mengatakan kita adalah mengasihi Tuhan, maka kita tunjukkan juga perbuatan kita, bagaimana kita sesungguhnya mengasihi Tuhan. Yang pertama, kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau melayani Tuhan. Kita mau juga mengasihi orang lain di dalam kehidupan kita. Baru yang kedua, kalau kita katakan ya hanya untuk Tuhan, maka yang kita berikan adalah yang terbaik yang kita miliki. Ya, sama seperti yang perempuan lakukan tadi, ya yang terbaik yang dia miliki, mahkotanya, ya masa depannya, harga dirinya, dia berikan kepada Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari kita memberikan kepada Tuhan bukan sisa-sisa. Ya, kita memberi kepada Tuhan bukan karena tidak berarti bagi kita. Justru apa yang berarti bagi kita, apa yang berharga bagi kita, itu yang harus kita berikan kepada Tuhan. Maka ya pada zaman dahulu, ya kalau ketika hidup di kampung, maka buah pertama dari apa yang dia tanam itu adalah berikan kepada Tuhan. Karena biasanya buah yang pertama itu besar, buah yang pertama itu adalah baik, dan itu pertama diberikan kepada Tuhan. Atau istilah Alkitabnya adalah buah sulung. Ya, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari, ini adalah pembelajaran bagi kita. Ya, bukan sisa-sisa yang kita berikan kepada Tuhan. Bukan karena tidak berarti baru kita berikan kepada Tuhan, tapi apa yang berarti dalam hidup kita, itulah yang kita berikan kepada Tuhan. Yang ketiga, tindakan kasih dan ya pemberian yang terbaik adalah tanpa syarat. Maka saudara yang terkasih, mari, perempuan itu memberikan segala sesuatu adalah dengan ketulusan, keikhlasan, karena dia merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa kepada dia. Maka dia juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Demikian juga kita dalam kehidupan kita. Sesungguhnya pengampunan itu adalah ya
sesuatu hal yang sangat luar biasa yang kita terima daripada Tuhan. Sesungguhnya pergumulan yang paling berat kita itu adalah dosa. Ya, pergumulan yang berat itu adalah dosa yang membawa kita kepada kebinasaan, dan itu sudah diselesaikan Allah di dalam Yesus Kristus. Maka sesungguhnya itu adalah hal yang sangat luar biasa yang kita terima daripada Tuhan. Maka dengan respon itulah maka kita memberikan yang terbaik juga kepada Tuhan, mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Itulah tindakan kasih kita dan pemberian yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Maka kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, memberikan sesuatu kepada gereja Tuhan, bukan agar kita disanjung-sanjung, bukan kita untuk dihormati, tapi apa yang kita berikan, persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu adalah buah ungkapan kasih kita kepada Tuhan atas pengampunan karya Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka saudara yang terkasih, mari kita memberi di gereja, kita memberi kepada Tuhan dengan tuluslah. Bukan itu menjadi alasan bagi kita dengan sesuka hati. Bukan itu alasan bagi itu agar kita dihormati. Sesungguhnya kita melakukan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan kita. Bukan untuk diri kita. Tapi itu adalah untuk Tuhan yang kita persembahkan melalui gereja Tuhan. Maka saudara yang terkasih daripada Tuhan Yesus Kristus, karena perempuan itu melakukan yang terbaik, maka ia pun mendapat yang terbaik, yaitu pengampunan dosa dan keselamatan. Maka saudara yang terkasih, maka ketika kita menyadari bahwa kita sudah menerima yang terbaik daripada Tuhan, yaitu pengampunan dan keselamatan, maka mari dengan perenungan itulah, karena pengampunan, dasar pengampunan itulah, dasar keselamatan itulah, maka kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita berbuat baik karena kita sudah menerima pengampunan daripada Tuhan. Maka buah keselamatan itulah perbuatan baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Bukan karena kita berbuat baik maka kita memperoleh keselamatan, tapi karena kita sudah memperoleh keselamatan maka kita harus berbuat baik. Kenapa? Karena keselamatan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Maka saudara yang terkasih, maka jangan pernah katakan Tuhan tidak pernah memberikan yang terbaik bagi kita. Tapi sesungguhnya Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kita melalui anaknya Yesus Kristus yang mengampuni dosa kita, sehingga kita memperoleh keselamatan karena anugerah Tuhan. Maka dalam iman Kristen, keselamatan kekal adalah anugerah Tuhan, Allah yang mempunyai inisiatif untuk datang kepada manusia dan menyelamatkan manusia dalam peristiwa salib. Maka saudara yang terkasih, inilah yang sangat berharga, yang harus kita pertahankan, yang harus kita lakukan, yang harus kita imani sampai akhir hidup kita. Awalnya perempuan itu mengalami kehancuran, namun ketika berjumpa dengan Yesus, maka dia menerima anugerah sehingga hidupnya dipulihkan kembali dan mengalami damai sejahtera, serta akhirnya bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berbuat kasih merupakan ajaran Yesus yang paling utama. Dalam bacaan ini kita dapat melihat bagaimana perempuan berdosa ini dengan kerendahan hati dan kasihnya, ia mau dan bahkan rela membasuh, menyeka, dan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi yang mahal, yang artinya dia mau mengorbankan semua harta, harga diri, kekerasan hatinya untuk bersimpul di kaki Yesus, memohon pengampunan dan terlebih melayaninya, sehingga oleh apa yang dia lakukan, Yesus pun kembali mengasihinya dan bahkan mengampuni dosanya serta menyelamatkan dari kuasa maut. Maka saudara yang terkasih,
Maka inilah yang kita lihat dari seorang perempuan itu, dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dia dengan sungguh-sungguh mengasihi Yesus, dan dengan itu Yesus memiliki belas kasihan. Maka dosa yang besar yang dia lakukan, yang dianggap orang lain yang tidak layak berjumpa dengan Yesus, maka itu dengan seketika Yesus mengampuni dia. Maka saudara yang terkasih, ini jugalah yang menjadi pelajaran bagi kita. Sebesar apapun dosa masa lalu kita, ketika kita menyadari itu adalah dosa, dan ketika kita menyadari itu adalah menyakitkan hati Tuhan, dan kita menyadari bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kasih, maka mari saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengan rendah hati datang kepada Tuhan, memohon pengampunan daripada Tuhan. Dan ketika Tuhan mengampuni kita, hiduplah dalam pengampunan. Artinya jangan kita permainkan pengampunan itu. Tapi ketika Tuhan berikan pengampunan, hiduplah dalam pengampunan dengan pertobatan, dengan terjadi transformasi, perubahan dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, mengasihi berarti ya mau berkorban. Dan itu juga berarti mau merendahkan hati, mau ya menyampingkan kepentingan diri sendiri dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Maka ketika kita mengasihi, berarti kita mau berkorban, dan itu juga berarti mau merendahkan hati. Maka dengan merendahkan hatilah, maka kita mau mampu mengasihi orang. Tapi kalau kita tinggi hati, menganggap orang itu tidak layak untuk menerima atau kita kasihi, maka kita enggan untuk melakukan kasih kepada dia. Tapi sebagai orang yang percaya, mari kita tetap memberikan yang terbaik dengan kasih yang tulus, kasih yang ikhlas, kasih yang tidak menuntut sesuatu hal, tapi kasih yang rela berkorban. Maka kita juga bukan hanya berkata-kata tentang kasih, tapi kita harus menjadi pelaku-pelaku kasih dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kasih itu identik dengan perbuatan, bukan identik dengan perasaan. Maka saudara yang terkasih, maka ketika kita mengatakan kita adalah mengasihi, berarti tidak lepas dari apa yang dikatakan dengan perbuatan. Maka saudara yang terkasih, mari yang menjadi renungan bagi kita, apakah kita selama ini sudah cukup berbuat kasih kepada Tuhan dan sesama, atau justru kita lebih ya sering hidup seperti orang Farisi yang selalu menyombongkan diri, selalu menganggap diri bersih ya dari dosa, dan selalu bersikap angkuh untuk ya mengakui kesalahan di hadapan Tuhan. Maka saudara yang terkasih, ya mari kita adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Kita adalah orang yang tidak ya mampu menyelamatkan diri kita sendiri tanpa kasih daripada Tuhan. Maka mari saudara yang terkasih, mari kita sadari akan keberdosaan kita, dan kita mau meminta pengampunan daripada Tuhan, karena Tuhanlah yang mampu mengampuni segala dosa-dosa kita. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Dia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan, dan mari kita sadari bahwa pengampunan itu berasal daripada Tuhan. Baru kita harus mengakui segala keberdosaan kita, dan kita mau perlihatkan ya perilaku kita yang sudah menerima belas kasih daripada Tuhan. Maka saudara yang terkasih, ada dua hal kalimat yang menggairahkan, yang yang membuat perempuan itu merasa senang, dan juga ya membuat dia memiliki pengharapan. Yang pertama adalah ya Yesus berkata kepada perempuan ini, dosamu telah diampuni. Ya, maka apa yang dikatakan Yesus dalam analogi itu, ya ketika mungkin kita memiliki utang yang banyak, ya mungkin ya kita tidak bisa membayar utang ini.
Tapi ternyata yang meminjamkan uang itu kepada kita mengatakan, sudahlah, hutangmu sudah lunas. Bagaimana kira-kira perasaan kita? Pasti perasaan kita luar biasa, senangnya luar biasa. Dan mungkin kita bisa memeluk dia, menangis, dan merasa senang yang luar biasa. Maka kata-kata inilah yang menggairahkan, menghidupkan semangat kita juga dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan Yesus mengatakan, dosamu telah diampuni. Maka dosa itulah pergumulan yang paling berat. Maka perkara dunia ini adalah perkara yang kecil, ya. Tentang soal makanan, minuman, entah apapun itu, kesehatan dan yang lain-lain, itu hanya perkara yang kecil. Tapi perkara yang besar itu adalah, ya, tentang bagaimana kita memaknai, menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari ketika Tuhan katakan dosamu telah diampuni, maka itulah sukacita yang paling besar, karena sesungguhnya Allah lah yang mampu mengampuni kita. Dan sehingga ketika Tuhan mengampuni dosa kita, maka kita akan memperoleh keselamatan. Dan kalimat yang kedua dikatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Maka saudara yang terkasih, yang menyelamatkan kita adalah iman kita. Maka mari kita beriman kepada Tuhan. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan, tapi tinggallah di dalam Tuhan. Ya, jangan tinggalkan Tuhan karena sesuatu hal dalam kehidupan kita. Tapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena beriman kepada Tuhan, itu akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, imanmu lah yang menyelamatkan. Pergilah dengan selamat. Maka berkat Tuhan itulah yang selalu menyertai setiap orang yang percaya. Dan ketika ya berkat Tuhan menyertai kita sebagai orang percaya, maka yakin dan percayalah hidup kita akan merasakan damai sejahtera daripada Tuhan. Maka sekali lagi tema kita adalah dosamu telah diampuni. Maka saudara yang terkasih, ketika Tuhan katakan dosamu telah diampuni, maka mari tunjukkanlah bahwa kita, ataupun tunjukkanlah bahwa dosa kita telah diampuni Tuhan. Artinya kita mau meninggalkan dosa kita dan hidup dalam pengampunan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, dipermuliakanlah Tuhan, karena Tuhan sangat baik dan sangat mengasihi kita dalam kehidupan kita. Yang terbaik sudah Tuhan berikan kepada kita. Maka yang menjadi pertanyaan tugas kita adalah, berikanlah yang terbaik kepada Tuhan. Salam.